Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lismawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Asdiana. Sebelum kami mempraktikkan coaching, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berproses pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Selain coaching, metode pengembangan diri yang bisa dilakukan di sekolah adalah mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Tentunya, terdapat perbedaan peran dan tujuan dalam setiap metode pengembangan diri tersebut. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid. Pendidik sebagai pamong menuntun murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi dirinya, dan tidak kehilangan arah, serta tidak membahayakan dirinya. Hal itu selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi guru dengan guru. Seorang coach juga dapat membantu seorang coachee atau rekan kerja untuk menemukan kekuatan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran, berpihak pada murid. Paradigma yang dapat diterapkan untuk percakapan coaching adalah paradigma berpikir Among, yaitu coach dan coachee adalah mitra belajar. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi saya mengenai coaching. Jadi selanjutnya saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Asdiana. Selamat menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Asdiana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Lismawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Sebelum kami mempraktekkan coaching supervisi akademik, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit materi tentang coaching supervisi akademik sesuai dengan alur tirta. Coaching sesuai dengan alur tirta adalah terdapat sejumlah model dalam mengatasi permasalahan murid, termasuk meningkatkan dan mengembangkan potensi mereka. Salah satunya adalah tirta. Di dalamnya ada tahapan untuk mengcoach murid yang tidak lain merupakan akronim dari tirta itu sendiri, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, cukup sekian pemaparan saya tentang coaching supervisi akademik sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Lismawati.
Selamat menyaksikan. Bagaimana pembelajaran itu bisa menarik dan menyenangkan, kemudian mengenai tugas-tugas siswa yang kurang mengumpulkan tugasnya, itulah seperti yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa penyebabnya sehingga tidak terlalu antusias di siswa dalam mengumpulkan tugas? Iya Bu. Jadi di sini Bu saya menyadari bahwa tugas yang saya berikan itu Bu terlalu banyak dan kurangnya referensi dalam menemukan jawaban dari soal tersebut. Jadi seperti itu penyebabnya. Seperti itu Budi, penyebabnya. Iya Bu. Jadi kalau boleh saya tahu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar di kelas, apa kita menggunakan di kelas? Jadi selama ini Bu saya hanya menggunakan satu sumber belajar itu Bu yang sudah disediakan di sekolah. Itu Bu. Oh, berarti hanya satu Budi kita gunakan sumber belajar yang kita gunakan. Ya, Bu. Jadi menurut Ibu, tidak adakah sumber belajar lain yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Iya, tentunya sumber belajar itu banyak ya Bu ya, yang bisa kita gunakan saat ini. Bisa seperti video di YouTube, kemudian di internet juga banyak, cara-cara ilmiah yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Dan yang paling tren ya saat ini Bu seperti Reels atau TikTok. Nah, jadi yang saya yakin itu bisa dijadikan sumber belajar yang menarik. Ya seperti itu Bu. Betul sekali Bu, apa yang kita sampaikan bahwa sekarang ini memang kita sudah berada di era digital, zaman modern, di mana kita itu sebagai guru harus bisa memang menemukan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan, bukan hanya mungkin kita menggunakan buku teks di dalam proses pembelajaran kita, tetapi harus kita menggunakan teknologi yang ada seperti Ibu yang sampaikan tadi, YouTube, TikTok, jadi supaya anak-anak itu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran kita. Jadi kira-kira ke depannya dalam menyelesaikan tantangan ini, apa kira-kira rencana ke depannya? Iya Bu. Di sini di sini Bu saya akan berusaha membuat atau merancang pelajaran yang lebih menarik lagi, yang pastinya menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, kemudian karya-karya ilmiah yang ada di internet, dan juga menggunakan aplikasi TikTok yang lagi tren saat ini. Selanjutnya kemudian kalau selanjutnya mengenai bentuk tugas, saya akan merencanakan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat siswa agar siswa tersebut tidak merasa terbebani dengan tugas yang saya berikan. Seperti itu Bu. Jadi kira-kira seperti apa komitmen Ibu ke depannya? Iya Bu, begini ya, untuk komitmen saya ke depannya itu Bu, saya akan merancang pembelajaran semenarik mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang ada. Ya, Bu. Jadi ya Budi, semoga ini komitmen kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar, dan kira-kira selama obrolan kita ini bagaimana perasaan kita? Iya Bu, jadi perasaan saya itu Ibu ya, saya merasa lebih lega, dan tentunya ada perubahan yang terjadi di dalam diri saya setelah melakukan obrolan ini dengan Ibu. Dan terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya. Iya Bu, sama-sama. Dan saya juga selalu siap membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan di dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Sekarang giliran Kak Ibu Asdiana yang memiliki tantangan di
tantangan yang kita hadapi. Iya. Eh, Ntar lagi dulu cek dia nih. Jadi saya yang coach lagi, Budi. Iya. eh, ini masih kita aja dulu ya. Oh, iya, saya coach di, kita lagi coaching di. Coaching, saya coach lagi. Iya, Jadi mulai kita yang bikin. mulai, kita yang mulai dulu. Kita buat salam. Oh iya. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisma. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu Lisma. Bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Eh, Apa yang saya bisa bantukan gitu hari ini, Bu Lisma? Ibu, saya yang coach. Saya lagi yang coach. Kita yang di coaching. Kita lagi balik. Kita yang ada kan Aneta. Iya, ada tuh kirim. Tema Yang kedua, yang kedua. karena sama yang pertama tadi. Selamat pagi ya, oke ya, kita mulai. Selamat pagi Bu Asdiana, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Salam Ibu Lisma, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kalau Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang saya bisa bantu Bu hari ini? Begini, Bu Lisma, saya itu ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Jadi apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut Ibu? Jadi tujuan saya itu meningkatkan kompetensi tersebut itu Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi bagus sekali Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan itu untuk mencapai tujuan tersebut. Pak, saya itu sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, belum ada yang benar-benar efektif ya Bu ya. Jadi jadi apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi tantanganku itu saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara dalam proses pembelajaran saya di kelas. Itu Bu. Oh, jadi Ibu merasa kesulitan ya dalam proses pembelajaran di kelas Ibu ya, seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya ini Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi yang saya butuhkan itu bagaimana saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Itu. Oh ya Mbak, ya oke Bu ya. Jadi baiklah Ibu. Oke, materi kalau seperti itu ya Bu ya. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung seperti itu ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu. Jadi pertama-tama
pertama-tama ini Bu ya, yang kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu ya Bu. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran dari ibu, atau apakah karena mereka bosan? Kemudian apakah karena mereka kurang mereka ingin menarik perhatian seperti itu Bu ya? Kalau saya pikir-pikir itu Ibu, sepertinya siswa itu mungkin tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan. Padahal saya sudah menggunakan strategi bagaimana supaya dia bisa memahami, tapi entah kenapa masih masih ada siswa yang tidak memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Padahal saya sudah berikan metode seperti ini, metode begini, tapi masih tetap belum menerima, memahami itu pelajaran Iya, yang saya. oh iya, jadi ibu sudah berusaha keras ya memberikan pemahaman mengenai materi yang ibu sudah jelaskan itu ya Bu ya. Jadi kalau jika demikian ibu, kita perlu memberikan mungkin penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa seperti itu ya Bu ya. Atau juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih relevan, bervariasi, agar siswa itu tidak merasa bosan seperti itu ya Bu ya. Eh, iya, saya sependapat dengan yang kita sampaikan tadi itu, bahwa kalau dalam proses pembelajaran kita mungkin harus menggunakan metode yang bervariasi, bukan cuma mungkin dengan metode ceramah, tapi mungkin bisa kita pergunakan, apalagi kan sekarang sudah di era digital, mungkin kita bisa videokan anak-anak, menggunakan video lewat YouTube atau TikTok. Insya Allah Bu, saya akan mencobanya nanti di proses pembelajaran. Oh, iya oke Bu ya. Jadi mungkin selain itu Ibu juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara ya. Jadi kita bisa memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa yang diam dalam mendengarkan pelajaran ya Bu ya. Eh, iya Bu, insya Allah saya akan mencoba melakukannya. Eh, baik ya, baik Ibu. Eh, apa ya? Jadi apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan Ibu lakukan? Eh, iya, iya Bu, saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan, strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Uh, Baiklah Ibu Asdiana, saya rasa uh, pembicaraan atau obrolan kita hari ini sepertinya sudah selesai ya Bu ya. Jadi silakan Ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya Bu ya jika sudah ada hasilnya nanti. Oke Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu, dan saya akan mengimplementasikannya nanti di kelas. Terima kasih Bu Risma. Iya, sama-sama Ibu. Saya akan selalu siap membantu Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.